kemarin Bapak tidak bisa hadir karena ada keperluan keluarga. Melahirkan ya Pak istrinya. Iya, istrinya melahirkan. Melahirkan perempuan Pak. Laki-laki alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak akan absen terdahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Agus Pak. Kemana? Nggak tahu Pak, udah 2 hari. Kakaknya melahirkan. Kabur sama pacarnya. Oh iya. Dia bilangin ya ke dia kalau pelajaran harus ya, karena akan ada setiap pertemuan akan baik ya. Tina juga nggak hadir Pak. Oh iya. Maka kan mau Bapak apakan saja. Tina tadi bilang sakit. Iya. Sama Agus berdua ya sama Agus. Ya gimana? Ketua kelas sudah berdoa belum? Belum Pak. Nah, silakan dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang sholat. Tapi Bapak akan bertanya dulu tentang materi yang kemarin, yaitu tentang wudhu. Coba siapa yang tahu tentang pengertian wudhu? Silakan lihat apa? Menurut bahasa bersih. Ya, terus Imas, apa Imas? Untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, apa Dudun? Ada lagi Dudun? Wudhu Ya, wudhu. bersih. Ya, baik. Materinya. Jadi pengertian wudhu itu adalah bersih dari hadas kecil ya. Nah, sekarang fungsi wudhu itu adalah untuk kita beribadah, kan? Jalan kita beribadah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk ibadah kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan sholat. Nah, sekarang Bapak akan coba menerangkan tentang sholat. Maaf ya, tulisannya terlalu bagus. Ya, Bapak akan membaca dulu tujuan pembelajaran pada ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat sholat. Yang ketiga, rukun-rukun sholat. Dan yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya, pengertian sholat. Coba, ada yang tahu apa pengertian sholat? Silakan lihat apa? Kegiatan yang dilakukan sholat yaitu Ya. kegiatan yang dilakukan Ya. yang diawali dengan takbiratul ihram Ya. dan diakhiri dengan salam. Ya, good. Terus. Fitri apa Fitri? Sholat. Diawali dengan takbiratul ihram. Ya, itu pengertian sholat berdasarkan istilah. Tapi ada juga pengertian sholat berdasarkan berdasarkan bahasa. Yang artinya apa? Doa. Bagus. Doa. Mengapa sholat dikatakan doa? Ada yang tahu? Siapa dulu? Ada tahu? Karena semua di antara bacaannya banyak doanya. Iya, bagus sekali itu. Ada yang tahu tuh? Mungkin tahu? Sama juga. Ya, oke, jadi gini, mengapa sholat dikatakan doa? Karena dalam sholat itu terdapat kata-kata yang doa, dan juga ada kata-kata yang mengagungkan Allah. Contohnya apa? Apa? Yang termasuk doa Allahu Akbar. Takbir mengagungkan. itu mengagungkan Allah. Tapi doa itu contohnya Robbik firli warhamni wazkurni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Oke, jadi pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Karena Di dalam bacaannya nah, bagus sekali. Ya. Sekarang pengertian sholat berdasarkan istilah. Apa? Apa tadi apa? Tutup apa tadi? Kegiatan yang Ya. diawali oleh takbiratul ihram Ya. dan diakhiri oleh salam. Iya, bagus. Jadi segala sesuatu atau segala perbuatan Lihat tidur. kenapa lihat? Coba bacakan lagi. Pengertian sholat tentang bahasa apa? Kegiatan yang diawali oleh Salah. Pengertian sholat berdasarkan bahasa apa? bahasa. Ya. Doa.
Iya, bagus. Ngantuk itu. Yang betul ya. Ngantukan. Ada. Yang diawali takbiratul ihram, takbir dan diakhiri salam. Nah, ini pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa adalah doa. Secara istilah adalah segala perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seperti itu. Nah, sekarang masuk terhadap dalilnya. Coba ada yang tahu nggak dalil tentang sholat? Ya, benar. Ya. Wa aqimus sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Ya. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Mungkin bisa. So sweet. Ini Bapak dapatkan dari apa ya? Dari buat Bapak sendiri nih, desain Bapak sendiri. Bapak pintar deh. Iya. Bisa gitu Pak? Gimana caranya? Oh itu bapak udah tua? Cemburu atau masih kecil? Oke, Dun, bisa betul. Nah, kita berlanjut terhadap rukun sholat atau syarat sholat. Ada yang tahu nggak? Syarat sholat. Ayo siapa? Mungkin lihat tahu nggak? Bisa. Balik. Oke. Lagi. Suci dari hari-hari Ya, dan betul. kecil. Ya, saya terima kasih. Tiba waktunya. Iya, bagus. Jadi syarat sholat itu yang pertama adalah Islam. Islam. Ada Islam, terus tamyiz ya, atau balik atau apa ya, balik. Itu juga suci dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, Islam ini mengajarkan kita tentang sholat. Siapa yang tahu sejarah sholat? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, ada siapa? Mungkin Sejarahnya sholat. ya mungkin pertama kali sholat diperintahkan sholat kepada Allah ya. Allah kepada manusia ya. Waktu Nabi Muhammad Isra. Iya, bagus. Jadi Allah memerintahkan sholat kepada manusia itu ketika Nabi Muhammad berisra dan bermi'raj. Maka turunlah wahyu yang mengatakan untuk manusia itu untuk bersolat seperti itu. Karena sholat itu merupakan sebagian dari iman, bukan dari iman. Jadi Islam juga jadi Islam kan. Terus juga merupakan suatu perbuatan yang baik juga seperti itu. Mungkin pengertian tamyiz tahu nggak? Tamyiz. Kembali kan mungkin ya membedakan yang mana yang baik dan yang salah seperti itu. Selanjutnya tentang rukun-rukun sholat. Nah, ada rangkaian-rangkaian rukun sholat. Sholat yuk. Yang pertama berdiri bagian yang bangku, itu rukun sholat yang pertama. Gimana Pak kalau orangnya orang-orangnya tidak bisa berdiri? Nah, ini contohnya. Kalau dia bisa tidur, oke tidur, silakan tidur. Kalau dia hanya bisa mengedipkan mata saja, bisa dengan mengedipkan mata seperti itu. Kalau tidak semuanya, mata saja ya. Seperti itu. Disolati. Selanjutnya, nah ketika berdiri ini kita itu dianjurkan untuk mengucapkan niat. Coba siapa yang tahu niat sholat zuhur? Mungkin dari Apa Am? Oke, bagus. Bagus. Niat itu merupakan suatu perbuatan hati yang dilaksanakan dengan perbuatan, kan? Selanjutnya adalah takbiratul ihram. Apa artinya? Mengangkat Tangan. Coba silakan dipraktekkan. Gimana? Takbiratul ihram gimana? Ke depan. Ya, go. Allahu Akbar. Ya, Ini Pak. benar. Kalau Tangannya ke sini. ini Ya, jadi gini. Lagi nih. Allahu Akbar. Nah, ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi yang dianjurkan yang di sebelah Kanan. sebelah kiri. Oh iya Pak. Terima kasih. Iya Pak.
Jadi takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah awal dari kita melaksanakan sholat. Karena kita melihat pada istilah ini adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram seperti itu. Yang selanjutnya adalah membaca al-fatihah dan doa iftitah. Coba antarin enggak doa iftitah? Walhamdulillahi katsiran Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, terus. Selanjutnya adalah ruku. Nah, ini ruku ini mungkin gini, Bapak akan praktekkan. Ruku ini adalah menyodongkan badan kita. Jadi kibat ya. Jadi gini, 90 derajat harus lurus gitu ya. Coba mungkin Alam bisa praktekkan ruku gimana? Saya nggak bisa lurus Pak, punggungnya gimana? Mungkin itu udah kesannya. Coba. Nah, Ini. ya seperti ini ya. Ya. Bagus. Jadi itu apa ya? Coba. Posisi ruku itu harus lurus gitu ya, antara punggung ini kan, punggung sama pundak seperti itu. Yang selanjutnya adalah itidal atau bangun dari ruku. Coba bisa nggak bacaannya seperti apa? Coba. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke. Nah, selanjutnya adalah sujud. Nah, coba Bapak akan praktekkannya. Mungkin bisa lihat. Jadi di sini seperti ini. Mungkin gimana ya? Gini Boleh ya? gitu aja Nah, Pak, gini. nggak apa-apa. Nah, Jadi jadi kan itu memberatkan. Jadi nggak dicium Pak. Enggak, jadi kita itu memberatkan kaki kita ke lantai ini gitu ya. Pak, kalau laki-laki sama perempuan ada perbedaannya? Iya, Pak? jadi kan ada perbedaannya. Jadi kalau perempuan itu lebih rapat lagi gitu kan, nggak kayak laki-laki seperti itu. Nah, kalau perempuan pas waktu sujud ininya tertutup bagaimana Pak? Sebenarnya itu apa ya, kurang diperbolehkan gitu ya, kurang sebab anggota sujud itu adalah 1, 2, 3, ada 7 kalau nggak salah. Tapi kan kadang suka tertutup bukan Ya seharusnya kalau kalian akan melaksanakan sholat dibukalah gitu, pakai telapak tangannya gitu kan. Oh, pakainya yang langsung. Iya, betul itu. Selanjutnya adalah duduk antara dua sujud. Nah, coba bisa praktekkan nggak gimana bentuk ini? Bisa. Coba, Dun, silakan Dun, praktekkan Dun. Sujud Pak. Ya, bukan. Duduk Duduk yang antara dua sujud. Kakinya. Bentuk kakinya aja. Aduh. Kakinya gimana? Nah, seperti ini. Nah, ini. Masuk Nah, aduh. ini posisi duduk antara dua sujud yang seperti ini. Seperti, lihat duduk seperti ini ya. Oke, takutnya ini udah. Seperti itu. Terus sujud yang kedua kali sama posisi sujudnya seperti yang tadi gitu kan. Duduk kaki. Ya. Coba ada yang tahu nggak bacaan ketika kita duduk antara dua sujud? Tahu. Ya, coba bacakan bareng-bareng. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, bagus. Selanjutnya adalah tasyahud akhir atau tahiyat Akhir. Dan posisi kakinya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ditekuk semuanya ya. Ditekuk ke dalam semuanya gitu. Sambil tangan kita itu apa ya? Diacungkan gitu kan. Ya. Yang ini di apa ya? Yang ini di paha seperti ini. Kenapa Seperti ini. harus tunjuk ini Pak? Nah, itu apa ya? Menunjukkan tempat kita kiblat di mana gitu kan. Apa ya? Simbolis gitu kan, simbolis kita bahwa disitulah tempat kita bersujud. Seperti itu. Maka dalam apa? Dalam sajadah suka ada gambar Ka'bah kan? Gambar Ka'bah atau masjid seperti itu. Kalau kakinya sakit Pak, nggak bisa nepi. Nah, itu kan ada yang dinamakan dengan keringanan. Jadi bisa Sambil berbaring.
Bisa sambil berbaring, bisa sambil duduk juga bisa seperti itu. Bisa duduk kayak tadi, tapi nggak bisa ditekuk gini. Iya. Oke, bisa ya. Dinamakan dengan keringan seperti itu kan? Iya. Selanjutnya kita apa ya? Salam, berdoa. Udah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang hal yang membatalkan sama sepertinya hal yang membatalkan diantaranya adalah yang pertama kita berbincang-bincang, gitu kan? Berbincang-bincang dengan rekan-rekan melebihi satu huruf, gitu kan? Seperti itu. Pak, kalau Ya. ada yang gatal, terus kita garuk Pak, batal Nah, Pak. batasan menggaruk itu atau gerakan kayak itu hanya 3 kali saja. Kalau melebihi dari 3 kali, gitu, Keterlaluan itu itu terlalu banyak, gitu kan? Itu adalah melebih-lebihkan gerakan seperti itu. Berarti harus ditekan lama gitu ya Pak? Iya, caranya seperti itu Bu, bagus sekali ya. Sekarang Bapak akan memberikan suatu tes, mungkinnya satu tes. Mungkin Bapak akan langsung aja satu pertanyaan. Iya. Mungkin bisa dikatakan mau saja. Pak. Hah? Ini aja. Obat diterima nggak usah. Nah, ini. Diterima. Ya gini pertanyaannya, kayak yang duluan. Takutnya nyontek nih. Satu aja Pak ya. Ya. Sebutkan pengertian sholat berdasarkan istilah. Jawabannya apa aja? Langsung jawaban. Ya. Langsung jawaban. Langsung jawaban saja. Udah Mas, udah? Udah. Bagus. Sini, mana? Ini, Pak. Udah Pak. Mana yang mana? Ya, bagus. Bagus. Sudah Pak. Ya. Sekali lagi. Ya, bagus. Aku sudah. Ya. Ini. Sudah? Ya. Sampai belum? Ini Pak. Oh ya, iya. Nah, Mau balik belakang. Terus nih. coba. Tahu nggak apa jawabannya? Sholat Gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan Salam. Oke, bagus sekali, bagus. Nah, jadi jawabannya adalah sholat perbuatan yang diawali dengan takbiratul dan dengan salam. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin Bapak akan menarik hikmah dari pelajaran hari ini. Yang pertama, kita itu harus bisa bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur karena Allah itu akan meninggikan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Seperti itu. Dan dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari kemunkaran dan sholat itu merupakan tiangnya agama seperti itu. Jadi di mana-mana orang tidak melaksanakan sholat, di mana-mana orang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka niscaya neraka adalah jawabannya. Jadi coba kalian mumpung baru kelas 7 ya, jadi bisa berlatih terus melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, maka Allah itu akan sayang kepada kita. Sayangnya Allah itu melebihi dari sayang orang tua kita. Orang tua kita mengasihi 10.000, Allah akan lebih mengasihi dari 10.000. Seperti itu. Maka dengan kita melaksanakan sholat, segala permasalahan, segala keluhan dunia akan terselesaikan. Misalnya Imas itu galau dari pacarnya gitu ya. Ya, broken home. Coba Imas melaksanakan sholat tahajud, Imas melaksanakan sholat sholat tasbih, insya Allah atau istighfar, insya Allah segala perbuatan segala kendala yang dihadapi akan bisa terpecahkan seperti itu. Maka Bapak tidak intinya untuk mengajak kalian untuk terus beribadah, gitu kan? Beribadah karena Allah berjanji Allah itu akan memberikan surga kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur dan senantiasa orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, Ya. kan ada yang sholat, Ya. tapi sholatnya rajin tapi suka bicara kasar gitu Pak. Nah, itu mengurangi terhadap pahalanya gitu kan? Karena itu merupakan suatu perilaku, mungkin moralnya kurang, mungkin pendidikan moralnya juga kurang seperti itu. Insya Allah dengan selalu melaksanakan sholat hatinya akan lembut seperti itu. Ya mungkin waktunya udah tidak
mencukupkan lagi untuk pertemuan hari ini. Tapi Bapak titip kepada kalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa menghormati orang tua, dan senantiasa menghormati guru kita. Karena berkat beliaulah kita itu bisa seperti ini. Seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.